Ayo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri Alia Rahma Iksani Alfi dengan NIM 180810102036 dan ada Novel Azam dengan NIM 180810102043, Titi Nafika Sari 2058, Rizka Nuryanti 2082 dan juga Atika Salsabila 2088 dan yang terakhir ada Amalia Wahyu Islami 2108 akan membahas mengenai digital marketing pemasaran di era industri 4.0 mata kuliah manajemen pemasaran syariah. Yang mana topik pembahasan kami akan dibagi menjadi beberapa subbab, yakni yang pertama, pengertian digital marketing, yang kedua, teori digital marketing, yang ketiga, konsep digital marketing, yang keempat, jenis digital marketing, yang kelima, pemasaran di era industri 4.0, dan yang keenam, contoh digital marketing. Baik, untuk yang subbab pertama, yakni pengertian digital marketing. Jadi, apa sih pengertian dari digital marketing itu? Pengertian dari digital marketing adalah salah satu metode marketing yang menggunakan digital. Jadi, Anda itu sebagai produsen atau yang mau punya produk, akan memasarkan ke masyarakat atau ke konsumen tidak lagi menggunakan printed design. Yang mana printed design ini seperti brosur yang ada company profile ataupun yang ada benefit si produk yang akan kalian luncurkan ke masyarakat itu. Jadi intinya digital marketing itu pemasarannya by devices atau menggunakan perangkat. Perangkat yang dimaksud itu aksesnya itu bukan lagi dipegang seperti brosur tadi, namun dilihat seperti layaknya menonton TV, videotron, LED, ataupun didengarkan seperti radio. Next. Jadi apa sih perbedaan dari digital marketing dengan online marketing? Perbedaannya tentu berbeda karena pada hakikatnya website, sosial media, yang atau internet marketing itu hanya bisa diakses jika Anda menggunakan internet. Jadi online marketing itu adalah bagian dari digital marketing. Next. Baik, untuk teori yang kedua yaitu akan dijelaskan oleh teman saya Titi Nafika Sari. Pembahasan yang kedua ini mengenai teori-teori digital marketing. Yang pertama ada teori dari SIM tahun 2010. Jadi SIM itu mengemukakan bahwa perkembangan dunia bisnis sangat dipengaruhi oleh teknologi dan informasi, termasuk bagian pemasaran yang harus dikuasai oleh lini bisnis apapun. Internet menunjukkan berbagai segi fungsi pemasaran, bekerja sebagai sebuah mekanisme untuk membangun permintaan, mengarahkan konsumen ke aksi pembelian, mengisi pesanan, menyediakan layanan pelanggan, dan juga berfungsi sebagai media periklanan yang serbaguna. Internet diklaim sebagai media komunikasi yang lebih baik karena keserbagunaannya dan superioritasnya dalam menargetkan konsumen. Jadi menurut Simini, perkembangan dunia bisnis itu sangat dipengaruhi oleh teknologi dan informasi. Jadi segala bentuk bisnis meskipun bisnis tingkat kecil bahkan besar itu perlu adanya teknologi dan informasi di dalamnya agar bisnisnya dapat berkembang. Next. Next, yang selanjutnya menurut Chevy tahun 2002. Nah, menurut Chevy ini, pemasaran digital adalah sebuah penerapan teknologi digital yang membentuk online channel ke pasar. Bisa berupa website, email, database, digital TV, dan melalui berbagai inovasi terbaru lainnya, termasuk di dalamnya blog, feed, podcast, dan jejaring sosial yang memberikan kontribusi terhadap kegiatan pemasaran yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dan mempertahankan konsumen di dalam proses pembelian yang multi-channel dan daur hidup pelanggan. Lewat usaha mengenali pentingnya teknologi digital dan pengembangan pendekatan yang berencana untuk meningkatkan kesadaran konsumen
terhadap perubahan perilaku, nilai, dan pendorong loyalitas terhadap merek produknya, dan kemudian menyampaikan pesan lewat kegiatan komunikasi dan layanan berbasis online yang terintegrasi dan berfokus untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang spesifik. Jadi menurut Cafe ini, pemasaran digital ini merupakan komunikasi terbaik yang dapat dilakukan pelaku bisnis. Next. Nah, teori selanjutnya ini dikemukakan oleh Heydrich dan Trubles tahun 2009. Nah, menurut mereka, perkembangan dari digital marketing melalui web, telepon genggam, dan perangkat games menawarkan akses baru periklanan yang tidak digembar-gembarkan dan sangat berpengaruh. Jadi, mengapa para marketer di seluruh Asia tidak mengalihkan penggunaan budget dari marketing tradisional seperti TV, radio, dan media cetak ke arah media teknologi baru dan media yang lebih interaktif. Jadi, menurut teori ini, sebelumnya kan marketing itu masih tradisional seperti TV, radio, dan setelah adanya teknologi, marketingnya itu lebih berkembang pesat seperti itu. Yang selanjutnya ada teori menurut Ridwan Sanjaya dan Joshua Taringan tahun 2009. Menurutnya, digital marketing adalah sebuah kegiatan marketing termasuk branding yang menggunakan berbagai media berbasis web seperti blog, website, email, awards, ataupun jejaring sosial. Tentu saja digital marketing bukan hanya berbicara tentang marketing internet. Seperti itu. Next. Nah, yang selanjutnya ini ada teori dari Rian tahun 2009. Rian menyatakan dimensi dari pemasaran digital dari sisi promosi sebagai bagian dari bauran pemasaran. Nah, Rian ini menyatakan bahwa ada 8 bauran pemasaran digital marketing. Yang pertama ada website. Nah, website ini merupakan penghubung dengan dunia digital secara keseluruhan dan mungkin bagian yang penting dalam keseluruhan strategi pemasaran digital, di mana kegiatan online akan terarah langsung ke calon konsumen. Yang kedua, ada optimasi mesin pencarian atau SEO. Nah, SEO sendiri ini merupakan Search Engine Optimization, yang merupakan salah satu bagian penting dari website atau proses pengaturan konten dari website agar mudah ditemukan oleh pengguna internet yang sedang mencari konten yang relevan dengan yang di website, dan juga menyajikan konten agar dapat dengan mudah ditemukan oleh mesin-mesin pencari. Jadi ini seperti itu ya, Bu. Biasanya kan kalau mencari informasi itu tinggal ada mesin pencariannya, itu kan mempermudah tanpa harus membaca satu-satu, tapi langsung diketik apa yang dibutuhkan langsung ada. Yang ketiga, ada periklanan berbasis klik pencarian berbayar atau PPC advertising. Periklanan PPC memungkinkan pemasaran membeli halaman hasil pencarian internet berdasar kata kunci dan kalimat-kalimat dipilih. Yang selanjutnya ada pemasaran afiliasi dan kemitraan strategis. Nah, kegiatan bermitra dengan organisasi atau perusahaan lain dan website-website untuk mencari keuntungan bersama dari sebuah kerjasama untuk mempromosikan produk atau layanan. Yang kelima ada hubungan pemasaran online atau online PR. Yang di sini menggunakan saluran komunikasi online seperti press resale, sindikasi artikel, dan blog untuk menciptakan merek dan atau untuk menempatkan organisasi perusahaan sebagai pihak yang berwenang di bidang tertentu. Yang keenam ada jejaring sosial. Pasti kalian tahu kan jejaring sosial. Yang di sini ini jejaring sosial merupakan sebuah peluang pemasaran. Namun saat ini belum ada seseorang pun yang bisa menawarkan sistem periklanan dengan sangat fokus ke kelompok masyarakat yang sangat kecil atas dasar informasi profil yang didapatkan dari situs-situs jejaring sosial. Jadi istilahnya sekarang ini masih belum terjangka untuk masyarakat yang kecil seperti itu. Yang ketujuh, email pemasaran.
atau email marketing. Nah, email ini merupakan surat elektronik yang masih menjadi alat yang penting untuk kegiatan pemasaran digital, yang dikirimkan dengan tujuan untuk menjaga hubungan antara konsumen yang sudah ada maupun calon konsumen yang bersedia menerima informasi lewat email. Dan yang terakhir ada manajemen hubungan konsumen. Nah, jadi menjaga konsumen yang sudah ada dan membangun kerjasama yang saling menguntungkan untuk mereka adalah salah satu elemen penting dari kegiatan pemasaran digital. Mengapa demikian? Karena jika sudah menjaga hubungan dengan konsumen, maka kegiatan bisnis itu dapat berjalan dengan lancar. Karena bagaimanapun sebuah bisnis pasti butuh konsumen seperti itu. Next. Ya, terima kasih kepada Saudari Stirin. Selanjutnya ada 5 konsep strategi pemasaran menurut Kotler, yaitu pertama, konsep produksi ide. Menyatakan bahwa konsumen itu akan menyukai produk yang tersedia dan sangat terjangkau. Oleh karena itu, perusahaan itu harus berfokus kepada peningkatan produksi dan efisiensi distribusi. Kedua, yaitu konsep produk ide. Menyatakan bahwa konsumen akan menyukai produk yang menawarkan kualitas, ya, kinerja, fitur terbaik. Oleh karena itu, organisasi itu harus menguras energinya untuk membuat peningkatan produk yang berkelanjutan. Ketiga, yaitu konsep penjualan ide. Menyatakan bahwa konsumen itu tidak akan membeli produk perusahaan, kecuali jika produk yang dijual itu dalam skala penjualan dan promosi yang besar-besaran. Keempat, yaitu konsep pemasaran filosofi. Adalah prinsip pemasaran yang menyatakan bahwa pencapaian tujuan organisasi itu tergantung pada pengetahuan akan kebutuhan dan keinginan konsumen. Nah, serta memberikan kepuasan yang lebih baik daripada pesaingnya. Yang kelima, yaitu konsep pemasaran berwawasan sosial. Prinsip pemasaran yang menyatakan bahwa perusahaan itu harus mengambil keputusan pemasaran terbaik dan memperhatikan keinginan konsumen, persyaratan perusahaan, dan kepentingan jangka panjang konsumen maupun masyarakat. Selanjutnya. Baik, selanjutnya jenis digital marketing. Nah, digital marketing adalah segala jenis aktivitas marketing atau pemasaran yang menggunakan media elektronik seperti internet. Contohnya yang pertama, di sini ada 10 jenis digital marketing. Yang pertama yaitu content marketing. Content marketing adalah jenis digital marketing yang berfokus pada pembuatan dan pendistribusian konten untuk target pasar atau pengunjung. Contoh konten marketing antara lain yaitu postingan blog, video, podcast, studi kasus, dan e-book. Yang kedua yaitu ada search engine optimization, yang mana adalah proses mendapatkan traffic berkualitas baik yang secara gratis maupun berbayar. Apabila digital marketing yang digunakan pada search engine optimization itu ingin mendapatkan hasil yang optimal, maka konten yang ada itu harus disusun secara semenarik mungkin, mulai dari kata kunci yang relevan untuk judul, deskripsi, isi website, serta membangun backlink yang relevan. Search engine optimization juga merupakan komponen penting dalam digital marketing. Dengan stabilnya alur pengunjung pada website, itu akan memberikan keuntungan pada kita. Yang ketiga yaitu search engine marketing atau SEM adalah salah satu strategi digital marketing yang digunakan untuk meningkatkan visibilitas sebuah website pada hasil mesin pencarian seperti Google, Yahoo, dan Bing. Search engine marketing juga dikenal sebagai pencarian berbayar atau paid search, klik berbayar atau pay per click atau iklan pencarian berbayar. Yang selanjutnya yaitu social media marketing. Social media marketing mengacu pada penggunaan platform media sosial untuk menarik pelanggan. Dengan menggunakan sosial media yang ada, si digital marketing yang menggunakan digital marketing ini dapat langsung berhubungan dengan para pelanggan itu sendiri. Misalnya mulai dari mendengar keluhan pelanggan, memulai percakapan dengan pelanggan tersebut, dan
berbagi informasi. Yang kelima yaitu pay-per-click advertising atau PPC adalah jenis model pemasaran seperti Google Ads, di mana sebagai pengiklan membayar untuk setiap orang-orang yang berkunjung ke website tersebut. Besaran tarif per kliknya itu biasanya ditentukan sendiri atau mengikuti rekomendasi oleh yang memberikan rekomendasi tersebut. Semakin tinggi biaya per kliknya, maka semakin besar pula iklan website orang tersebut akan tampil di halaman teratas. Yang keenam yaitu affiliate marketing, merupakan salah satu cara populer banyak orang untuk menghasilkan sebagian usahanya dari bisnis online. Pada dasarnya, affiliate marketing adalah salah satu jenis digital marketing di mana seseorang menjalin hubungan bisnis dengan pebisnis atau perusahaan untuk mendapatkan komisi atau traffic bisnis yang ditimbulkan. Contohnya, contoh peletakan link afiliasi dari seorang blogger sosial sorted Donna Morris. Strategi marketing seperti ini sangat cocok bagi para blogger. Hal ini disebutkan karena mereka dengan leluasa bisa menulis dengan berbagai macam artikel sesuai tema yang diberikan, dan tentunya jangan lupa untuk menyertakan link afiliasinya itu. Yang ketujuh yaitu email marketing, adalah salah satu metode digital marketing yang banyak diminati. Secara singkat, email marketing itu menggunakan email sebagai media promosi suatu produk atau jasa. Yang kedelapan yaitu instant messaging marketing atau lebih dikenal dengan marketing via pesan singkat, yaitu instant messaging marketing ini lebih banyak digunakan karena lebih dari 1, miliar orang secara global menggunakan WhatsApp, terus Facebook Messenger, dan WeChat. Terus yang selanjutnya yaitu radio advertising. Meskipun radio advertising ini sudah jarang digunakan, akan tetapi radio advertising ini masih terbilang cukup menarik, terutama untuk perusahaan berbasis B2C atau perusahaan lokal. Nah, contohnya di Amerika Serikat, radio advertising mencapai 7,8% dari total keseluruhan pengeluaran digital marketing. Bagaimana sih melakukan promosi melalui radio advertising secara menarik, yaitu kita dapat menyiapkan skrip yang menarik, terus sewa penyiar radio yang terkenal, dan tentukan timing yang tepat. Dan terakhir yaitu television advertising. Television advertising merupakan salah satu digital marketing yang juga sangat berpengaruh, karena pada dasarnya seseorang itu biasanya menghabiskan sebanyak 4,5 waktunya untuk menonton di depan televisi. Selanjutnya yaitu pemasaran industri 4.0. Jadi bisa kita dengan era digital, usaha atau bisnis dapat mengikuti perkembangan zaman agar tetap survive. Nah, bagi usahawan yang masih menggunakan sistem lama atau bisa juga disebut dengan konvensional, maka mungkin akan tertinggal oleh pesaing lain yang menerapkan sistem terbaru. Nah, bahkan akan masuk juga industri-industri yang maju ke dalam pasar negeri. Jadi pada saat ini berbagai kegiatan usaha kecil sampai besar itu banyak yang memanfaatkan perkembangan digitalisasi untuk menjalankan usahanya. Nah, banyaknya kompetitor menjadi pertimbangan bagi para pengusaha untuk masuk dalam persaingan yang sangat ketat. Nah, strategi pemasaran dan media yang tepat digunakan untuk bisa meraih pasar yang dituju sehingga volume penjualan dapat selalu meningkat dan selalu mencapai profit. Next. Nah, di sini ada strategi pemasaran yang tepat di era industri 4.0 adalah pemasaran online atau juga pemasaran digitalisasi. Nah, jadi strategi berbasis digital perlu diterapkan pada era industri 4.0 ini agar dapat mencapai tujuan yang lebih cepat dan tentunya tepat.
Nah, jadi sebuah usaha yang memiliki akses digitalisasi atau online di media sosial dan terus mengembangkan kemampuan e-commerce-nya akan berpeluang menikmati keuntungan bisnis yang signifikan, baik dari segi pendapatan, kesempatan kerja, inovasi, dan juga daya saing. Jadi, semenjak kemunculan media seperti media sosial dan lainnya, website dan juga yang lainnya telah menggerus keterlibatan masyarakat terhadap media konvensional seperti surat kabar, majalah atau tabloid, juga radio dan lain-lain. Nah, dengan demikian pemilihan media sebagai alat pemasaran terhadap produk yang dihasilkan merupakan faktor yang dapat dijadikan alasan untuk meningkatkan produksi pada suatu usaha atau bisnis. Nah, strategi pemasaran konvensional jadi kurang tepat jika dilakukan pada era industri 4.0 ini. Karena pemasaran konvensional itu terbatas oleh uang dan waktu. Nah, di situ dapat beberapa peran pemasaran online bagi suatu usaha. Di antaranya yang pertama yaitu meningkatkan pengenalan dan rasa ingin tahu konsumen. Jadi, produk yang dipasarkan itu akan dibuat semenarik mungkin. Nah, itu juga deskripsi dari produk yang dicantumkan itu harus lengkap dan jelas, sehingga konsumen akan mengenal produk tersebut dan juga akan menjadi tertarik untuk mengetahui produk yang dipasarkan oleh pengusaha tersebut. Nah, yang kedua yaitu peran pemasaran online atau digitalisasi, yaitu meningkatkan hubungan baik dengan konsumen. Jadi dengan menggunakan digital atau pemberian pelayanan yang baik dan bagus kepada customer akan memberikan nilai sendiri tentunya. Nah, jika customer merasa nyaman dengan pelayanan yang diberikan, tentunya akan membuat hubungan baik antara penjual atau si pelaku usaha dengan konsumennya. Yang ketiga, dapat meningkatkan jumlah konsumen baru. Nah, keempat, meningkatkan kemampuan untuk menjangkau konsumen dalam skala global. Yang kelima, meningkatkan citra bisnis. Nah, jadi ketiga peran tersebut tentunya dengan memanfaatkan digitalisasi, penyebaran informasi akan lebih cepat dan jangkauannya lebih luas. Next. Pemasaran secara digital di era sekarang ini memiliki kelebihan jika dibandingkan dengan strategi pemasaran konvensional. Di antaranya mempermudah pelaku bisnis tahu dan menyediakan kebutuhan serta keinginan calon konsumen. Di sisi lain, konsumen bisa mencari dan mendapatkan informasi produk hanya dengan cara menjelajahi dunia maya sehingga mempermudah proses pencariannya. Jadi, misalkan dengan metode konvensional itu kurang tepat digunakan pada era saat ini karena memerlukan biaya tinggi. Misalnya membuka cabang baru atau mengikuti pameran, juga pembuatan dan penyebaran brosur dan lain sebagainya. Berkembangnya internet atau media digitalisasi menjadi sarana yang efisien untuk membuka jalur pemasaran bagi sebuah usaha. Jadi, biayanya yang relatif murah, sudah saya disebutkan tadi di awal bahwa dengan memanfaatkan digital, penyebaran informasi akan lebih cepat dan jangkauannya itu bisa next. Selanjutnya yaitu contoh digital marketing. Next. Nah, hampir
semua hal bisa menjadi aset pemasaran digital. Hanya saja perlu menjadi alat pemasaran yang digunakan oleh pemasaran digital. Yang pertama yaitu website. Website di sini menciptakan website untuk pemasaran. Tentunya kita semua sudah tidak asing lagi dengan website. Nah, website sendiri merupakan kumpulan halaman pada suatu domain di internet yang mana dibuat dengan tujuan tertentu dan saling berhubungan yang dapat diakses secara luas melalui halaman menggunakan browser. Nah, website pada toko online sudah banyak digunakan. Salah satunya contohnya yaitu pada Adidas dan juga IKEA. Nah, selanjutnya yaitu konten video. Nah, konten video ini merupakan iklan video atau demo produk dan lain-lain. Nah, sekarang sudah tidak asing lagi dengan penggunaan iklan video, di mana aplikasi video yang sudah marak digunakan yaitu TikTok. Nah, TikTok ini salah satu bentuk aplikasi yang digunakan dalam pemasaran yang bisa digunakan dalam digital marketing. Nah, selanjutnya yaitu gambar. Nah, gambar di sini merupakan bisa berupa infografis, foto produk, dan foto perusahaan. Di mana gambar di sini bisa diaplikasikan menggunakan desain grafis yang mana nantinya akan di-upload di halaman media sosial. Selanjutnya yaitu konten tertulis. Nah, konten tertulis ini berupa posting blog, e-book, deskripsi produk, testimonial, dan lain-lain. Konten tertulis ini juga bisa berupa ulasan-ulasan dari produk yang digunakan atau review dari setiap customer. Selanjutnya yaitu produk atau alat online. Nah, produk atau alat online di sini bisa berupa SaaS, kalkulator, dan konten interaktif. Nah, SaaS di sini merupakan software as a service, di mana merupakan perangkat lunak yang dijadikan sebagai sebuah layanan. Nah, SaaS ini memanfaatkan internet untuk menjalankan aplikasi yang dikelola oleh perusahaan penyedia layanan. Nah, contoh SaaS di Indonesia adalah Dropbox. Nah, Dropbox ini merupakan memberikan layanan penyimpanan media. Contoh lainnya ada Salesforce, yaitu aplikasi yang fokus pada kinerja tenaga penjual. Next, yaitu halaman media sosial. Nah, halaman media sosial ini merupakan media daring satu sama lain, di mana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi, berbagi, bahkan menciptakan. Nah, halaman media sosial ini bisa berupa Instagram, Facebook, Twitter, dan halaman media sosial yang lain. Next. Di sini contoh penerapan digital marketing yang dilakukan oleh pedagang bunga yang berlokasi di Desa Sidomulyo, Kota Batu, Jawa Timur, di mana pedagang bunga berharap dengan menerapkan digital marketing ini bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas usaha sehingga kinerja perusahaan bisa semakin baik. Nah, pedagang bunga ini memanfaatkan halaman media sosial seperti Instagram, terus Facebook, sama WhatsApp, di mana kan di situ ada fitur story dan juga feed. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.